Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Mengganti beliau yang uzur, terakhir sampai bab isim kana nggih. Halaman pinten? 66. Isim kana. Sampun masuk nopo dereng? Sampun sampai yang catatan. Oh, berarti sudah selesai nggih? Oh, iya. Yang catatan. Oh iya. Ya, baik. Pripun? Ulangi saja. Oke. Masih bingung? Berarti ada proses belajar itu. Nggak bingung, ada dua. Paham 100% atau rak paham? Nah, kalau bingung berarti ada proses pembelajaran. Bismillah. Oke. Baik. Ini berarti isim-isim rofa yang ketiga, nggih. Mubtada selesai, khobar selesai, sekarang masuk isim kana. Ya, baik. Baik, isim rofa atau al-asma al-marfu'at yang ketiga adalah isim kana. Sebenarnya isim kana ini adalah pengulangan dari bab mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobar. Kan sederhananya jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia kan hanya dua ya. Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Rumusnya atau formulanya, bahan bakunya, kalau fi'liyah itu fi'il sama fa'il, okay? Terkadang ada maf'ul bih kalau fi'ilnya muta'di, ya kan? Ini ana sebutkan dari dasarnya dulu. Jumlah ada dua, fi'liyah sama ismiyah. Nah, oke. Oke. Baik, lebih dasar lagi. Kan kata atau kalimah dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia kan hanya tiga. Isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Hanya tiga, Pak. Gampang, hanya tiga. Nah, dan ciri-cirinya jenengan sudah pelajari semua, ya. Atau nggak usah tahu ciri-cirinya, yang penting, oh ini isim, ini fi'il, itu huruf. Kayak ini, kolam. Isim, fi'il, apa huruf? Isim. Sakoto, terjatuh. Fi'il. Fi. Huruf. Kan begitu ya? Nah, setelah tahu isim, fi'il, dan huruf, jenengan sudah pelajari. Isim itu ternyata banyak jenisnya ya. Fi'il itu juga banyak jenisnya. Dan para ulama untuk mempermudah mengklasifikasi, ya kan? Isim ditinjau dari jumlahnya, oh ada mufrad, musanna, jamak. Isim ditinjau dari jenisnya, mudzakkar dan muannas. Isim ditinjau dari itunya, ma'rifat, nakiro, dan seterusnya, ya. Begitu juga pada fi'il, ya kan? Fi'il juga diklasifikasikan oleh para ulama untuk mempermudah. Kalau nggak diklasifikasikan, susah kita. Susah. Nah, huruf lebih simpel lagi huruf. Meskipun huruf itu ada huruf jer. Apa aja huruf jer? An, ala, ya kan? Ada huruf taukid, ada huruf atof, ada huruf qasam, huruf banyak juga. Tapi lebih mudah daripada pembahasan fi'il dan isim tadi yang lebih kompleks keduanya. Nah, ini adalah bahan baku bahasa Arab, Pak. Nah, setelah jenengan tahu bahan bakunya yang beraneka ragam, nah, bahan baku ini kita campur biar menjadi rumah ya. Setelah jenengan tahu, oh ini semen, ini batu bata, ini batako, oh ini batako merah, oh ini yang putih itu apa itu? Herbal ya. Nah, kita ini ingin menggabung bahan baku ini sehingga menjadi sebuah bangunan yang apik. Dalam bahasa Arabnya, kita gabungkan bahan baku isim, fi'il, huruf ini dengan berbagai jenisnya,
membentuk sebuah jumlah, dan itu hanya dua. Jumlah ismiyah, bangunan jumlah ismiyah, dan bangunan jumlah fi'liyah. Nah, bangunan jumlah ismiyah dan bangunan jumlah fi'liyah ini gabungan dari bahan baku tadi. Tiga itu secara umum itu, isim, fi'il, dan huruf. Nah, bangunan yang pertama, bangunan jumlah fi'liyah itu gabungan mix. Nah, gabungan dari fi'il dengan fa'il. Fi'il itu ya fi'il, fa'il itu isim, ya kan? Nah, paham nggak? Jumlah fi'liyah itu gabungan dari fi'il dan isim. Nah, jadi ada kata kerja, ada fa'il, ada subjek, ada predikat. Itu jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah itu juga gabungan dari tiga unsur tadi, isim, fi'il, dan huruf tadi. Nah, jumlah ismiyah ini, nah kita sekarang masuk jumlah ismiyah. Tadi jumlah fi'liyah. Ana tulis bahasa Arab biar terbiasa, nggak paham di awal nggak masalah. Biar terbiasa melihat tulisan Arab. Jumlah fi'liyah. Ini udah kita bahas. Nah, sekarang jumlah ismiyah karena kita nanti ke mubtada khobar isim kana. Masuknya dari sini. Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini adalah gabungan dari tadi itu, tiga unsur itu, isim, fi'il, dan huruf. Nah, tapi menggabungnya nggak sembarangan, Pak. Biar menjadi sebuah jumlah yang mufidah, ya kan? Menjadi sebuah informasi yang utuh. Kan ini informasi, fi'il sama ismiyah informasi, Pak. Muhammad datang, informasi yang mufidah. Muhammad berdiri, informasi yang mufidah, jumlah yang mufidah. Nah, di dalam menggabungkan tiga unsur ini gak sembarangan. Ada caranya, ada ilmunya. Sebagaimana Pak Tukang ketika ingin membuat sebuah bangunan gak sembarangan. Takarannya harus pas, pilih yang seperti apa kualitasnya dan seterusnya sebagaimana di membangun rumah. Nah, sekarang membangun jumlah. Nah, membangun jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah formula dari mubtada plus khobar. Nah, mubtada dan khobar. Kalau dirinci lagi, Ustaz, mubtada itu isim, fi'il, atau huruf? Isim. Nah, mubtada itu dari isim, Mbak. Nah, isim apa, Ustaz? Isim yang jenengan pelajari kan banyak sekali isim ya. Nah, nanti kita praktekkan. Mubtada itu dari isim. Untuk khobarnya dari apa? Untuk khobarnya itu nanti ada tiga. Di dalam kurung itu. Nah, dalam kurung itu. Ada khobar jenis pertama dari isim. Ada khobar yang kedua dari huruf plus isim. Dan hurufnya huruf jer. Ya kan? Jenis khobar yang ketiga adalah isim plus isim. Nah, yaitu jumlah ismiyah ini. Jumlah ismiyah. Nah, ini adalah secara global. Nah, ini adalah secara global. Dan jenengan sudah pelajari dengan Sabdul Adi, mubtada dan khobar. Ana hanya memberi gambaran umum lagi. Nah, sampai sini paham? Paham? Kalau paham nganggu, kalau nganggu ana tanya. Kalau nggak nganggu berarti nggak paham, monggo tanya. Jadi kembali lagi, mubtada khobar itu isim. Nah, mubtadanya isim, khobarnya beragam jenis, bagaimana jenengan pelajari dengan Ustadz Abdul Ladim. Ya. Ini secara global. Dan di sini tentunya ada kaidah yang jenengan pelajari dengan Ustadz Abdul Ladim. Mubtada itu harus ma'rifat, ya kan? Mubtada dan seterusnya. Ana nggak akan bahas lagi. Intinya ana hanya mengglobalkan biar jenengan punya gambaran. Oh iya. Contoh misalkan, ana kasih contoh karena ini teori. Sekarang contoh. Mubtada khobar itu jumlah ismiyah ya. Nah, jumlah ismiyah itu jumlah mufidah, Pak ya. Jumlah informasi yang mufidah. Yang waalaikumsalam, yang memberikan apa? Memberikan pemahaman kepada lawan bicara. Jumlah mufidah itu jumlah yang memberikan pemahaman kepada lawan bicara. Jadi ketika dia mendengar jumlah itu mufidah, oh iya paham.
Ini contoh, nih mubtada khobar dari jenis pertama. Mubtada misalkan Muhammad. Khobarnya berupa isim, ya qaimun. Nah, waalaikumsalam. Sebagaimana jenengan pelajari di bab-bab di hari-hari kemarin sama Ustaz Abdul Latif. Nah, yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, Muhammadun dengan huruf jar isim fil wasli. Nah, ini juga mubtada khobar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, jumlah ismiyah enggak? Nah. Isim, iya plus isim atau isim dengan fiil. Nah. Ana ini ya apa? Bagi lagi. Nah. Kembali ke sini. Nah, kembali kepada mubtada dan khobar. Mubtada itu isim. Nah, contohnya adalah Muhammad. Khobarnya qaimun. Ini adalah jenis khobar dari isim dohir ya. Jenis khobar dari isim dohir. Paham nggak ini Pak? Iya. Tak kasih tambahan teori. Khobar Pak yang dari isim dohir. Isim dohir, ini kan isim dohir ya. Khobar yang dari isim dohir itu rata-rata terbuat dari isim mustaq. Jenengan sudah belajar isim mustaq? Pernah. Iya, lupa nggak masalah, diingat lagi. Kalau nol nggak tahu berarti harus diinstal lagi ya. Kalau lupa Pak wajar. Nah, isim mustaq itu ciri utamanya bisa mudzakkar bisa muannas. Atau kalau antum lihat di ilmu tasrifan, isim fa'il, isim maf'ul, itu isim mustaq. Mudahnya itu. Jadi dia kata isim yang bisa mudzakkar muannas. Kayak qaimun bisa nggak muannas? Bisa, berarti isim mustaq. Rata-rata isim mustaq itu menjadi khobar isim dohir. Jadi isim dohir rata-rata terbuat dari isim mustaq. Isim mustaq itu apa? Jangan buka lagi di Muhtarot. Ya di sini ya. Halaman berapa itu? Halaman 28. Nah, itu semua isim mustaq yang bisa mudzakkar dan muannas dan bisa menjadi khobar. Bisa menjadi khobar. Nah. Halaman 28. Coba tak buka. Nah, isim mustaq, isim fa'il, siyagul mubalaghah, isim maf'ul, sifat musyabbaha, nah itu semuanya. Jadi kalau ana ulangi, khobar yang dari isim dohir itu rata-rata diambil dari isim mustaq. Nah, jadi kalau jenengan suruh buat mubtada khobar yang khobarnya dari jenis pertama, nih dalam bahasa kita nih, Ustadz itu berdiri. Jenengan tahu bahasa Arabnya Ustadz apa? Al-Ustadzu, ya kan mubtada kan? Berdiri jenengan bingung. Ustadz, berdiri itu apa bahasa Arabnya Ustadz? Aku tahu Ustadz berdiri itu koma. Ya misalkan koma. Koma itu Pak, itu fiil. Al-Ustadzu koma. Boleh enggak Ustadz? Boleh, cuma nanti jenis khobar yang segini, yang ini, yang terbuat dari jumlah. Bukan isim dohir. Paham? Kalau isim dohirnya berdiri itu, jenengan tasrif. Qoma yaqumu, qauman atau qiyaman. Qaimun. Nah, jenengan pilih qaimunnya. Kenapa? Karena isim fa'il itu, kan isim fa'il kan? Isim fa'il itu adalah isim dohir. Isim mustaq. Nah, kenapa saat pilih itu? Karena dia itu fleksibel, bisa mudzakkar muannas.
Kenapa Ustaz? Kok bisa mudzakkar muannas? Untuk menyesuaikan dengan mubtada'nya. Kalau Muhammad qaimun, kalau Fatimah qaimatun. Nah begitu. Paham maksud ana? Tak tes ya. Ya, jenengan. Ya, harus langsung tes ya. Duduk bahasa Arabnya. Ijlis itu fi'il amrnya. Jalisun bagus, dari fi'il nopo? Jalasa, coba ditasrif. Jalasa yajlisu jalsan. Jalisun. Ustadz itu berduduk. Al-ustadu jalisun. Begitu Pak. Nggak boleh jenengan al-ustadu jalisun. Jenengan pilih masdarnya, nggak boleh. Nggak boleh. Karena nanti ketika al-ustadzatu jalsatun, nggak ada masdar Pak. Mudzakkar, kalau masdar itu mudzakkar terus nggak ada jalsatun. Jalsun terus. Tapi kalau jalisun bisa jalisatun. Qaimun, qaimatun. Jadi seperti itu. Paham maksud ana? Bisa membuat khobar dari isim dhohir. Kan koleksi fiilnya sudah banyak, bener nggak? Di belakang ya, banyak banget ya. Nah itu Pak dipakai, harus dipraktekkan. Sudah sampai mana tasrifnya? Coba, kita praktek Pak. Nah, kita mulai dari ini, khobar. Nanti kalau jenengan bisa membuat ini semua, mubtada khobar bisa semua, gampang masukkan karena gampang. Karena ini mubtada khobar. Tapi kalau jenengan mubtada khobar ini masih terombang ambing, masih nanti tambah kana, tambah mumet nanti. Baik, coba koleksi fiilnya halaman tasrif halaman 119 saja. Selesai semua nih. Sudah semua? Oh Masya Allah. Baru yang sohe sama? Oh sohe mudhoaf sudah. Oh berarti sudah banyak banget Pak. Tinggal yang lugawi belum, nggak masalah. Kita pakainya istilahi sekarang. Nih halaman 119. Ada nasoro, ada kotal, ada dakhola, ada kafaro, ya kan? Ada khoroja, baik. Anda coba. Nah, kita pakai kataba saja, menulis ya. Kataba. Nah, nih ada contoh begini. Buatkan contoh Ana. Laki-laki itu, apa bahasanya laki-laki? Ar-rajulu. Kalau ada itunya itu berarti makrifat, Pak. Laki-laki tersebut itu makrifat. Tapi kalau seorang laki-laki, siapa dia? Emboh, berarti rojulun. Tapi kalau mubtada Pak harus tahu dulu. Laki-laki itu kenapa? Baru boleh dikasih khobar. Tapi kalau seorang laki-laki, jangan kasih khobar. Dia sendiri belum cetok. Kayak gini nih. Misalkan, rojulun qaimun. Salah Pak. Seorang laki-laki yang berdiri. Itu belum mufidah. Orang kenapa seorang laki-laki yang berdiri, Mas? Itu belum mufidah. Tapi kalau ar-rajulu qaimun, laki-laki itu itu jumlah mufidah mubtada khabar. Bedakan itu, Pak. Jadi buat mubtada khabar rajulun qaimun, rajulun mubtada salah karena belum mufidah. Nah, perasaan Anda mufidah, Ustaz. Coba ke orang Arab. Perasaan orang Indonesia. Kita pakai tata bahasa Arab. Jadi ar-rajulu qaimun. Kembali lagi ke apa tadi? Kataba. Laki-laki itu berarti laki-laki itu adalah mubtada. Ar-rajulu penulis. Apa? Katibun. Nah, anak nggak usah terlalu terpaku dengan terjemahan, Pak. Terjemahan ini hanya membantu. Seandainya anak laki-laki itu menulis, jangan nggak apa-apa bilang katibun. Nah, jangan mempermasalahkan kata bosat. Karena kan katibun penulis, enggak. Anak hanya ingin membiasakan dulu khobar isim dohir ya, nggak usah permasalahkan terjemahan dulu. Iya, nggak usah permasalahkan terjemahan. Baik, laki-laki itu ar-rajulu. Laki-laki itu menulis. Menulis. Ubahlah menulis ini ke bahasa Arab isim dohir. Kan khobar ya. Ini mubtada, ini khobar. Ubahlah menulis ini ke khobar isim dohir. Isim dohir ya. Jangan lupa kaidah tadi. Isim dohir yang menjadi khobar rata-rata dari isim mushtaq.
Isim mustaq itu isim apa? Halaman 20 berapa tadi? Rata-rata khobar itu diambil dari isim fa'il. Kalau enggak isim fa'il, sifatul musyabbah bi ismil fa'il atau siyagul mubalaghah. Paling mudahnya tasrifan itu, jenengan ke isim fa'ilnya. Kayak yang setelah masdar itu. Jadi menulis. Apa menulis ini? Kataba yaktubu katban katibun. Nah, berarti isim dohirnya adalah katibun. Nah, ini yang terpilih. Nah, jadi kalau misalkan ar-rajulu titik-titik A, ar-rajulu katbun. Misalkan B, ar-rajulu misalkan katibun. Nah, mana yang kita pilih? Ar-rajulu katibun. Nah, karena dia adalah isim mushtaqnya. Begitu. Begitu. Nah, bisa buat isim dohir ya? Siapa yang masih bingung? Pribon, Pak? Jangan terlalu serius. Santai. Ar-rajulu katibun. Misalkan laki-laki itu keluar, apa bahasa artinya keluar di situ? Kharaja. Isim fa'ilnya apa? Berarti ar-rajulu kharijun. Kalau perempuan al-mar'atu kharijatun. Perempuan itu menulis, berarti al-mar'atu katibatun. Perempuan itu menyapu. Menyapu ada di situ. Al-mar'atu kanisatun. Nah, seperti itu. Karena perempuan ada tak marbutohnya. Seperti itu. Nah, ini adalah khobar pertama. Nah, ini adalah khobar pertama yang terbuat dari isim dohir. Nah, karena isim dohir itu takutnya jenengan nggak memiliki gambaran isim dohir itu isim gimana saat. Nah, isim dohir itu udah langsung aja kita ambil kesimpulan isim dohir yang dari isim mushtaq. Nah, seperti itu. Nah, ada pertanyaan, monggo. Contoh lain. Contoh lain. Dari fiil selanjutnya, misalkan kembali, bahasa Arabnya nopo? Roja, isim fa'ilnya rojiun. Misalkan santri itu kembali, bahasa Arabnya atau libu rojiun. Nah, begitu. Atau libu rojiun. Nah, sampai sini paham, Pak? Bisa buat dari isim dohir ya. Jadi dikit-dikit. Nah, jadi isim dohir yang tadi isim mushtaq itu kenapa terpilih menjadi khobarnya? Karena untuk menyesuaikan dengan apa? Mubtada. Nah, kalau mubtada'nya mudzakkar ya udah dia mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas ya udah dia bisa muannas. Nah, begitu. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan, monggo? Gak ada? Baik, lanjut. Masih yang pertama, Pak. Masih yang pertama. Mubtada dari isim dohir ini terkadang tidak hanya satu kata. Ini kan satu kata ya? Satu kata. Terkadang atau malah mungkin sering itu enggak satu kata.
nggak satu kata. Apa Ustaz maksudnya? Frase, susunan, dua kata. Ingat kita masih isim dhohir ya. Nah. Jadi contohnya Muhammadun. Nah, ini isim dhohir di sini ternyata dua kata, bukan satu kata. Dan dua kata ini adalah susunan mudhof ilaih. Jangan bisa buat mudhof ilaih ya? Harus bisa. Mudhof ilaih. Ini meskipun dua kata, mudhof ilaih, dia itu juga khobar isim dhohir. Ana ulangin, khobar yang isim dhohir itu nggak hanya satu kata. Kalau yang satu kata ini kan isim mustaq, ya, bisa mudzakkar, bisa muannas. Nah, terkadang khobar isim dhohir itu Pak dua kata. Dan ketika dua kata, dia itu bukan isim mustaq. Atau nggak usah pikirkan isim mustaq. Ketika dia dua kata, dia itu mudhof ilaih. Ketika dua kata, dia itu mudhof ilaih. Bisa buat mudhof ilaih? Hah? Mudhof ilaih itu dua kata yang merupakan, anak tanya, dua kata ini kan unsur kalimat dalam bahasa Arab hanya tiga, ya kan? Isim, fi'il, sama huruf. Baik, anak tanya. Dua kata ini, isim, fi'il, isim huruf, kan banyak ya kalau dipecah-pecah. Anak tanya, fi'il, isim, atau apa Pak? Mudhof ilaih itu susunan apa? Isim plus isim. Contohnya darajatu ustadzin. Jangan darajah jadidah. Darajah jadidah nanti. Nah, misalnya darajah jadidah nanti, ya. Nah, kembali, ingat ya, pembahasan ini masih pembahasan apa? Isim dhohir. Jadi isim dhohir anak perinci sekali. Isim dhohir pertama, isim mustaq, ya. Ini isim dhohir kedua, Pak. Isim dhohir kedua, mudhofun ilaih. Darajatu ustadzin. Sepedanya ustad. Jadi mudhof ilaih itu isim ketemu isim. Isim keduanya ini adalah isim kedua ini kata benda. Isim keduanya itu kata benda apa ya? Misalkan nih, penanya kelas, qalamul fasli, darajatu ustadi, hakibatu Ahmad. Gimana ana jelaskan mudhof ilaih ini? Kan ciri-ciri isim pertama kan pernah jenengan pelajari ya? Ciri-ciri isim diantaranya mudhof ilaih. Benar nggak? Tanwin, alif lam, terus kemasukan huruf jar, terus bersambung dengan isim lain. Nah, ini maksudnya bersambung dengan isim lain. Ini maksudnya mudhofun ilaih. Jenengan harus bisa buat mudhof ilaih. Cara mudahnya gini, cara buatnya gini. Jenengan datangkan benda di sekitar kita aja. Yang paling mudah kolam, benda ini kan? Kolamun. Baju, benda enggak? Baju. Libas, ya kan? Tangan, benda enggak? Ya don, ya kan? Di depan jenengan ada meja apa? Maktabun. Ada tas. Hakibatun. Ada HP. Jawalun. Ada air. Maun. Ada tikarun. Bisatun, ya. Ya, bisatun.
ada yang sedang muter. Mirwahatun, ada yang bercahaya. Ya misbahun atau lambatun ya, lampu lambatun orang Arab ada juga bahasa Arabnya lampu lambah. Ya, ini isim-isim ini jenengan tambah isim kedua. Tapi isim kedua ini nggak boleh isim mustaq tadi. Jadi dia benda ketemu benda. Dan artinya masuk akal. Contoh, penanya kelas. Qalamul fasli. HP-nya Bapak E. Jawa. Pakai domir aja, jawaluhu. Atau namanya beliau boleh. Kan domir juga isim, betul nggak? Iya, itu mudah-mudah pilih, Pak. Sepeda baru, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Kalau darajatun jadidatun nggak bisa, karena barunya itu isim mustaq. Jadi don bisa jadi datun. Nanti jenis kedua kita mudah-mudah pilih dulu. Nanti ada setelah ini. Jadi jenengan ini harus paham ini ini rakitan satu kesatuan yang harus jenengan pahami. Mudah-mudah pilih nanti lawannya naat man'ud nanti. Naat man'ud, darajatun jadidah itu naat man'ud. Nah, kembali kepada mudah-mudah pilih. Jadi jenengan harus bisa buat mudah-mudah pun pilih isim, terus tambahkan setelahnya isim lagi sehingga menjadi mudah-mudah pun pilih. Itu mudah-mudah itu harus tanwin. Yang mananya? Mudah-mudah itu harus tanwin. Mudhaf ilaihnya tanwin. Kalau mudhafnya nggak boleh. Kalau dhammah 1, fathah 1, kasrah 1. Jadi darajatu ustadzin, nggak boleh darajatun ustadzin, nggak boleh. Darajata ustadzin. Atau mungkin masalahnya mudah-mudah ilaih nggak boleh alif lam. Yang mana? Yang mudah-mudah ilaih. Kan ada dua, ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Yang mana? Karena ada dua kata. Yang depan apa belakang? Depan. Yang depan namanya mudhaf ya. Yang depan namanya mudhaf. Pertanyaannya? Oh, jadi rumusnya kalau mudah-mudah ilaih belakangnya harus alif lam. Oh, yang ini? Nah, Boleh alif lam, boleh enggak? boleh. Boleh darrajatul ustadi. Boleh darrajatul ustadin. Yang penting ini enggak boleh alif lam. Yang depan nggak boleh. Depan enggak boleh alif lam. Pakem. Pakem. Terus yang belakang? Yang belakang boleh alif lam, boleh. Boleh enggak pakai alif lam. Boleh ma'rifat, boleh nakirah. Nggih, ngoten. Nah, gitu. Harokatnya anak nggak bahas dulu. Nah, nanti anggap aja gundul ya. Anak kok ngasih harokat buat jenengan bingung ya. Intinya ini mudah-mudah pilih ya. Nah, bisa buat mudah-mudah pilih? Monggo. Mudah-mudah ilaih itu apa arti Indonesia itu apa juga? Kadang kan kita bingung tuh membikinnya gitu ya. Iya. Dia itu memiliki mana apa itu? Kalau dibakukan apa ya? Karena tata bahasanya beda. Apa ya? Kata majemuk mungkin. Kalau kata tunggal kan sendiri ya. Cuman anak kata majemuk sendiri maksud di bahasa Indonesia apa? Takutnya beda makna. Anak juga bukan guru Indonesia. Majemuk memang lawan dari tunggal ya. Nah, apa ya? Kata majemuk atau frase atau gimana? Gimana? Salah satunya. Ya. Paling banyaknya kepunyaan. Misalkan nih. Bukunya Ustadz, berarti buku kepunyaan Ustadz. Nah, bolpennya kelas, bolpen punyanya. Ada 3 sebenarnya, cuman Ana pakai yang pertama yang paling sering. Nah, iya, kepunyaan yang pertama. Monggo, buat, monggo. Coba dikasih contoh yang tidak kepunyaan. Kalau ada 3 tadi. Tapi yang ini udah bisa ya? Coba, buat dulu. Takut nanti nambah nanti. Ya. Monggo. Buat contoh dulu. Kolamun kabirun. Kolamun kabirun. Kabirun itu kolam yang besar. Nanti yang kedua. Ini yang pertama, susunan yang pertama. Namanya susunan mudah-mudah pilih. Pemilihan ya? Kepemilikan. Kolamun
Ahmadun. Kolamu Ahmadin. Jangan ditanwin kolamnya. Kolamu Ahmadin. Meskipun kolamu Ahmad seharusnya nggak apa-apa. Ya seperti itu. Contoh lain. Hah? Kitabun Nahwi boleh. Apa lagi? Ayo buat contoh Pak. Lewat 71. Monggo masih. Masih mudah-mudah cepat ya nangkap. Banyak isim samping jenengan. Babu Muhammadin. Nah, pintunya Muhammad, ya. Babul Baiti, pintunya rumah. Jangan kalau punya HP pasang ChatGPT, berikan saya 100, mudah-mudah pilih keluar itu. Bener. Saya sering punya HP, apalagi ada ChatGPT, gunakan untuk sarana menuntut ilmu insya Allah. Monggo lainnya. Zaujati, masya Allah. Oke. Lanjut. Oke. Tufau Ahmadin. Kolamu Ahmad. Jenengan? Kitabu hadisin, masya Allah, kitab hadis, ya. Kursiul fasli, iya, seperti itu. Alhamdulillah bisa. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi jangan lupa ya, khobar isim dohir. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Nah, mudhaf ilaih itu tadi pertanyaan beliau. Yang pertama itu kepemilikan. Ya. Yang kedua itu waktu. Yaumul Jum'ati. Yaumul Jum'ati. Hari Jumat. Jadi seakan-akan yaumun fil Jum'ati. Kalau ini darajat ustadin, darajah lil ustad, ya kan? Qalamul fasli, qalam lil fasl. Paham? Yaumul Jum'ah. Yaumun fil Jum'ah. Saumu Ramadan. Saumun salatul lail. Salatul zuhri. Salatul maghrib. Salatun fil maghrib. Karena salat kita memang dikaitkan dengan waktu. Nah, itu yang kedua dari jenis mudhafun ilaih. Tapi yang paling banyak ini. Nah, sekarang anak kelas 12 di Putri itu ngajarnya nahu nyampe di sini babnya. Nah, dan di kelas 12 itu bahas al-asma al-majrurah, apa isim-isim majrur. Kalau jenengan kan isim-isim rafa ya. Nah, isim-isim rafa kan ini. Nah, kelas 12 saya isim-isim majrur. Di kelas 11-nya isim-isim nasab. Tapi beda buku. Kelas 11 silsilah, sini muhtarot, di sana mulakhos. Ya, alhamdulillah jadi banyak ini, Pak. Nah, ya, murojaah nggih, murojaah. Ya. Jadi itu mudhaf ilaih yang kedua. Nah. Ya, monggo. Ini tergantung. Kalau ini khobar doma. Kalau dia maf'ul bih, ra'aitu darajata. Paham? Kalau dia majrur, ya kasroh. Misalkan fi darajati ustadin. Paham? Jadi kalau mudhaf itu fleksibel, tergantung kedudu. Tapi kalau mudhaf ilaih daiman abadan kasroh majrur. Hatta yaumul qiyamah. Kalau ini enggak berubah. Tapi kalau ini kebetulan rofa. Kenapa? Karena sebagai khabar, ya kan? Khabar ini. Ini khabar nanti itu, Pak. Muhammadun Rasulullahi, ya kan? Itu mudhaf ilaih. Muhammad itu rasulnya punya Allah, Rasul Allah. Begitu. Nah, itu isim dohirnya. Jadi isim dohir jangan pahami hanya dari qaimun. Di isim kana itu kan contohnya karena Muhammadun Rasulullahi. Rasulullahi itu
khobar dari isim dohir, Pak. Nah, khobar dari isim dohir. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Yang ketiga. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga itu yang artinya jinsun. Jinsun itu begini. Khotamu dhahabin. Cincin emas ya. Khotamu dhahabin. Berarti cincin dari jenis emas. Kursiyu khosyabin. Kursiyu balastikin. Kursi dari plastik. Kursiyu balastikin. Kursiyu hadidin. Seperti itu. Nah, jenis. Nah, itu yang ketiga dari mudhaf ilaih. Jangan paham banget yang pertama saja sudah cukup karena itu rata-rata dari situ. Nah, iya, rata-rata yang dipakai dari situ. Artinya kepemilikan. Nah, milikan. Jadi seperti itu, Pak. Ini masih isim dohir. Kenapa kok dibahas ini, Ustaz? Tadi Ana khawatir dengan paham isim dohir itu hanya satu kata ya. Ternyata ada dua kata. Nah, seperti itu. Nanti pengaruh i'rabnya juga. Pengaruh I'rabnya juga. i'rab mananya? Bukan apa? Mudhaf ilaih. Nanti Ada mudhaf ilaih. Pertanyaannya? Iya. Nah. Jadi ini dikategorikan ke isim dohir. Nah, sama seperti ini. Nah, meskipun ini tunggal, ini majmu ya. Nah, begitu. Seperti dengan nanti dorof, penyebabnya dorof itu tadi i'rabnya juga beda ya. Dorof nanti masuknya yang ini kayak. Mana dorof ini? Ini kayaknya apa? Sibul jumlah di sini ya. Sibul jumlah ya. Nanti yang sibul jumlah. Nah, kalau dorof. Nah. Dorof masuk mudhaf ilaih enggak? Ada iya, ada enggak kan? Baik, sampai sini paham, Pak? Nih, Ana lanjutkan satu lagi. Nah. Masih dua kata, cuman bukan mudhaf ilaih. Namanya na'at man'ud. Na'at man'ud. Na'at man'ud. Nah. Tapi dia nggak bisa menjadi khobar, jadi nggak usah kita bahas. Nah, nggak usah kita bahas, cukup ini saja. Khobar dari jenis isim dohir cukup ini saja. Nah, kalau begini Pak, misalkan Muhammadani imani. Ini kan mufrad ya. Satu Muhammad berdiri. Kalau sini Muhammadani imani. Dua Muhammad sedang berdiri atau berdiri. Nah, Anda tanya, ini khobar dari jenis apa? Isim dohir atau yang bukan isim dohir? Selain isim dohir kan ada jumlah, ada ya kan di bawahnya kan? Ini isim musanna, ini termasuk jenis khobar isim dohir atau bukan? Isim dohir juga. Nah, misalkan lagi Muhammaduna imuna. Nah, isim dohir enggak? Isim dohir juga. Isim dohir juga. Nah. Contoh lain misalkan haula'i tullabun. Ini khabar bukan? Nah. Ana ulangi lagi ya, ingat kalau sudah mubtada dan khabar ini adalah informasi yang komplit. Jumlah mufidah ya. Ngetesnya adalah ketika disampaikan informasi ini ke lawan bicara, dia ngangguk-ngangguk paham. Orang Arab Pak ya. Oh, kita nggak paham Ustaz. Oh, terjemahnya. Oh, jangan harus paham bahasa Arab dulu. Kita ngomong bahasa Arab. Pak. Misalkan jenengan ngomong ke orang Arab. Ta'al. Sini. Terus jenengan bilang, haula itul labun. Dalam bahasa kita, mereka itu adalah para
santri atau penuntut ilmu, dia ngangguk-ngangguk. Oh iya, naam, naam. Oh ini adalah jumlah mufid. Nah, ketika dia paham berarti mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobar. Pertanyaan selanjutnya, ini isim dhohir bukan? Isim dhohir juga. Jadi isim dhohir itu nggak hanya isim tapi bisa musanna, bisa jama, 3 jenis jama itu yang jenengan apa? Mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Nah, itu juga bisa menjadi khobar dan itu terkategorikan di isim dhohir. Begitu. Oleh karena itu selesai ya. Nah, ini saya murojaah, nggak tahu semakin Anda bingung atau semakin gimana karena hanya menyela-nyela ya. Ini Ustaz Abdul Hadim ya. Ya. Ada pertanyaan? Karena ini sudah mau maghrib, anak nggak bisa lanjut. Nah. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Nah, nanti selanjutnya bisa ditanyakan ke Ustadz Abdul Azim. Nah, jenengan perhatikan Mbak di halaman 66 di pembahasan jenengan itu rata-rata khobar dari saudaranya saudaranya kana itu rata-rata isim dhohir. Nah, rata-rata isim dhohir. Nah, contoh yang pertama, karena Muhammadun Rasulullahi. Nah, itu Rasulullah isim dhohir. Karena tolibani najihaini ya. Ya itu juga isim dhohir. Sanna. Kanal mudarrisuna hadirina. Kok anak ngomongin khobarnya ya, padahal pembahasannya isimnya ya. Isimnya. Ya, seperti itu. Nah, baik, sampai sini saja. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.